Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Maulana Arfandi, NIM 1914311021 dari kelas malam. Oke, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas kedua dari mata kuliah Retrieval Information System, yaitu tentang TF-IDF. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dari dokumen 2. Di sini saya juga menyiapkan dokumen 3, dokumen 4 dan tentunya hasil dari TF-IDF-nya. Saya jelaskan satu persatu tentang dokumen yang kedua, yaitu yang pertama mencari artikel yang berkaitan dengan tema yang saya pilih, yaitu tentang Pangeran Diponegoro. Di sini saya mengambil dari republika.co.id, yaitu yang berjudul tentang sikap keras Pangeran Diponegoro soal kepemimpinan kafir. Langkah yang selanjutnya yaitu membuat tabelnya. Di sini terdapat 5 buah kolom. Yang kolom pertama yaitu berisi token murninya, yang kolom kedua yaitu berisi seleksi stopwordnya, lalu kolom ketiga berisi cache folding, kolom keempat berisi proses timing, dan kolom kelima berisi hasil timing. Oke, saya jelaskan yang kolom pertama yaitu tentang token. Token di sini mengambil dari semua kata yang ada di dalam artikel, lalu dijadikan satu row gini. Jadi setiap satu token satu row gitu. Lalu setelah dipilih semuanya dari token yang awal, dari siapa ini sampai Diponegoro atau jilid 39 sampai 40 ini, setelah selesai semuanya, sampai 39 sampai 40 ini, lalu langkah selanjutnya yaitu maju ke tahap berikutnya, yaitu di seleksi stopword. Di seleksi stopword ini menentukan apakah token yang terdapat pada artikel tadi lolos atau tidak untuk proses selanjutnya. Yaitu di sini saya akan jelaskan reviewnya sedikit. Jadi untuk yang tidak lolos yaitu contohnya siapa, yang, terus tidak, ini mungkin kata-kata umum yang sering digunakan atau yang tidak memiliki arti dalam artikelnya tersebut. Untuk kenal ini saya kira mungkin lolos. Untuk yang Pangeran Diponegoro ini juga saya kira juga lolos karena ini menyangkut dari judulnya, yaitu Pangeran Diponegoro. Untuk merupakan ini saya kira tidak lolos, dan tentunya banyak juga untuk yang lolos dan tidak lolos. Oke, saya jelaskan langkah selanjutnya yaitu cache folding. Cache folding di sini merubah kata ini menjadi huruf kecil tentunya, tapi ada syaratnya. Jadi untuk nama orang, nama tempat, atau nama gelar itu tidak termasuk cache folding. Contohnya nama Pangeran ini juga kan gelar Pangeran, jadi tidak termasuk dalam cache folding. Diponegoro juga tidak termasuk dalam cache folding. Yang termasuk dalam cache folding yaitu ini pahlawan, ini mungkin masuk ke dalam cache folding, atau besar juga masuk ke dalam cache folding. Lalu yang selanjutnya yaitu proses timing. Proses timing ini mencari kata dasarnya. Jika sudah dari token awal ini termasuk kata dasarnya yaitu tidak ada kata imbuhan, maka langsung ke hasil timing. Jika ada kata imbuhan, contohnya kayak perlawanan, ini diambil dari kata lawan yang imbuhannya yaitu per plus lawan plus an. Jadi kata dasarnya yaitu lawan di dalam KBBI. Masih banyak juga makamkan. Nah, ini kan diambil dari kata makam plus kan. Lalu yang masuk ke hasil timing yaitu makam. Oke, tentunya masih banyak yang terdapat pada dokumen saya. Oke, langsung saja. Tentunya di sini total token yang
bisa saya ambil dari artikel di atas itu totalnya yaitu 162 token. Oke. Langkah selanjutnya yaitu saya membuat tabel yang kedua yang berisi daftar stop word. Di sini saya daftar semuanya dari yang termasuk stop word yang saya yakini ini masuk stop word. Jadi kata siapa ini yang pertama itu berjumlah 1 dari semua yang ada di dalam artikel. Untuk yang ini berjumlah 5 yang muncul maksudnya, tidak ini muncul 3 kali gitu. Dengan muncul 1 kali ini. Jadi total kemunculannya yaitu dari semuanya itu 51 kali kemunculannya. Oke, yang selanjutnya yaitu tabel ketiga yaitu kata khusus. Kata khusus juga saya ambil dari kayak contoh Pangeran, terus Diponegoro ini mungkin kata khusus pahlawan bahkan karena bersangkut paut dengan Pangeran Diponegoro jadi ada pahlawan gitu. Untuk jumlah kemunculan yaitu Pangeran muncul totalnya adalah 4 kali, Diponegoro total kemunculan 8 kali gitu. Kerajaan tahta gitu. Total kemunculannya adalah 33 kali muncul dari semuanya dari semua token ini. Oke, di sini saya mengambil artikelnya seperti saya jelaskan dari awal, saya mengambil dari republika.co.id. Oke, yang selanjutnya yaitu dokumen 3, yaitu yang berjudul tentang melihat pusaka Pangeran Diponegoro melalui pamor sang pangeran. Langkahnya juga sama, saya membuat tabel pertama, tabel 1 maksud saya, yang di dalam tabelnya yaitu berisi 5 kolom. Yang kolom pertama berisi token, kolom kedua berisi seleksi stop word, kolom ketiga berisi cache folding, kolom keempat berisi proses stemming, dan kolom kelima berisi hasil stemmingnya. Oke, yang pertama itu tentunya token seperti yang saya jelaskan di awal. Saya mengambil semua token dari artikel yang saya screenshot ini. Untuk seleksi stop word juga yang saya kira lolos juga saya loloskan, yang kiranya kata umum yang akan ini saya tidak loloskan. 31 ini saya tidak loloskan atau tidak mempunyai arti gitu. Di ini menjadi ini juga tidak saya loloskan. Untuk pameran ini juga saya loloskan. Untuk pameran ini mungkin konteksnya juga berbeda ketika saya ingin pecah menjadi pamer gitu, tapi kayaknya saya pameran ini kayaknya sudah menjadi kata dasar gitu. Oke, jadi yang untuk nasional ini lolos, memperkenalkan yaitu lolos juga diambil untuk bisa lolos ke cache folding gitu. Yaitu lalu untuk langkah selanjutnya yaitu cache folding, menyeragamkan semua kata menjadi huruf kecil, sama untuk ke dokumen kedua tadi. Langsung saja untuk yang kolom ketiga yaitu proses stemmingnya. Proses stemming yaitu mencari kata dasarnya. Tentunya di sini sudah mencapai kata dasar yaitu dari pangeran, pamor, sang. Untuk berlangsung ini diambil dari kata langsung yaitu yang berimbuhan dari proses stemmingnya ber plus langsung. Jadi dari kata langsung. Untuk memperkenalkan yaitu diambil dari kata kenal yang berimbuhan untuk proses stemmingnya mem plus per plus kenal plus kan gitu. Oke, tentunya sama aja. Di sini total tokennya yaitu 196 yang saya ambil dari artikelnya. Untuk tabel kedua yaitu berisi daftar stop word. Di sini yang saya yakin untuk masuk dalam stop wordnya, sebenarnya kayak akan ini muncul 4 kali dalam dokumen, dan muncul 4 kali, seperti muncul 2 kali gitu dan seterusnya. Total kemunculan yaitu 59 kali dari semuanya dari 1 sampai 33 ini. Dan yang selanjutnya yaitu tabel ketiga daftar khusus. Ini sama, pangeran ini termasuk daftar khusus yaitu berisi 8, Diponegoro berisi 6,
dan seterusnya, untuk keris gitu. Ini nama tempatnya. Tentunya kata khusus yang saya anggap kata khusus. Total kemunculan yaitu 39 kali. Dan di sini saya mengambil artikelnya dari mediaindonesia.com. Oke. Yang selanjutnya yaitu dari dokumen 4 tugas 2 yang berjudul Pameran Pamor Sang Pangeran. Ini untuk tabel 1, ini maaf saya salah ketik. Untuk caranya juga sama. Untuk membuat tabel pertama yaitu berisi 5 kolom yang berisi token, seleksi stop vote, cash folding, proses stemming, dan hasil stemmingnya. Oke. Ini untuk yang kolom pertama yaitu token, diambil dari semua kata yang ada di artikel. Seleksi stop vote, apakah token ini mampu lolos ke dalam proses selanjutnya, yaitu melalui seleksi stop vote. Contohnya dalam ini tidak lolos karena kata umum. Yang tidak lolos, kekinian ini lolos. Lalu yang selanjutnya yaitu kolom ketiga saya jelaskan, yaitu cash folding juga. Menyeragamkan kata menjadi kata kecil kecuali kata tempat, kata orang, kata gelar, dan lain-lain. Ini kayak pangeran, ini kata gelar juga mungkin nggak bisa saya ganti. Diponegoro juga tidak saya ganti. Untuk proses stemming yaitu untuk mencapai hasil stemming. Proses stemming ini untuk mencari kata dasar dari tokennya, yaitu menampilkan. Contohnya menampilkan ini diambil dari kata tampil, me plus nampil plus kan, yaitu diambil dari kata me plus tampil plus kan. Jadi T-nya ini lebur kena me ini. Untuk kekinian diambil dari kata kini, ke plus kini plus an. Ini juga kehidupan, lalu diambil dari kata hidup. Pangeran ini langsung kata dasar, konsep kata dasar, teknologi mungkin kata dasar. Ini juga salah ketik saya. Oke. Untuk total tokennya yaitu 173. Untuk tabel yang kedua juga sama, berisi daftar stopwatch-nya. Ini yang kira-kira saya daftar stopwatch dari tabel di atas, yang berisi dengan ini 1 kali kemunculan dalam, 5 kali kemunculan yang, 8 kali kemunculan. Itu yang total kemunculan yaitu 42 dari nomor 1 sampai 18 ini. Untuk yang tabel ketiga yaitu daftar kata khusus. Oke, daftar kata khusus ini seperti pameran, pamor, pangeran diponegoro, komik, manga. Ini saya kira kata khusus. Di sini saya mengambil dokumennya dari museumnasional.or.id ini. Saya mengambil artikelnya. Oke, selanjutnya saya jelaskan untuk proses TF-IDF-nya. Yang intinya yaitu berisi 15 kolom. Yang kolom pertama berisi dari term unique, maksudnya tidak boleh sama. Dari ini ketika sudah tulis tidak boleh tulis lagi maksudnya. Dan yang lolos hingga proses stemmingnya. Untuk yang kolom kedua yang jadikan satu ini yaitu TF frekuensi mentah yang meliputi TF dokumen 1, TF dokumen 2, TF dokumen 3, dan TF dokumen 4. Untuk yang tabel selanjutnya yaitu TFWT yang berisi TF BT1, TFBT2, TFBT3, dan selanjutnya. Untuk yang kolom selanjutnya yaitu berisi DF, dan kolom selanjutnya berisi IDF, lalu untuk yang kolom terakhir berisi TF-IDF-nya, yaitu intinya ini. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di sini untuk term yang unik ini maksudnya dari semua kata yang ada di dalam dokumen 2, 3, 4 ini, mulai 1, 2, 3, 4 itu tulis menjadi satu di sini, tulis menjadi satu, tapi tentunya yang prosesnya yang sampai hasil stemming aja, ditulis sampai ke sini, lalu di total gitu, tapi tidak ada yang boleh yang sama ketika sudah contohnya Belanda gini, Belanda kalau sudah ditulis ya tidak boleh tulis lagi gitu.
Munculnya harusnya di sini. Untuk yang kelebihannya yaitu TF frekuensi mentah diambil dari kata ini diambil dari dokumen yang pertama yaitu Bogor. Ini maksudnya munculnya ini satu kali, TF dokumen 2 nya 0, TF dokumen 3 0, TF dokumen 4 0. Jadi untuk penjelasannya TF frekuensi mentah seperti itu. Untuk kerajaan juga sama, dokumen 0 juga, dokumen 1 ini berisi 0, dokumen 2 berisi 1 kemunculannya, dan seterusnya. Untuk akrab juga sama, 1 ini maksudnya dari semua, dari TF dokumen 0, TF dokumen 1 dan TF dokumen 2 ini tidak muncul, dan munculnya pada TF dokumen 3. Oke. Yang selanjutnya yaitu TFWT. TFWT ini diambil dari perpangkatan log 10 dari hasil yang ada di sini. Jadi log 10 pangkat 3 ini log 10 pangkat 3 ditambah 1 maksudnya. Karena rumusnya seperti itu. Jadi log 10 pangkat 3 ini bernilai 0,477. Lalu ketika saya tambahkan 1 menjadi 1,477 itu. Yang selanjutnya juga sama, ini 2 diambil dari log 10 pangkat 2 yaitu 0,301, ketika ditambah 1 menjadi 1,301 gitu. Ini juga sama. Ketika ini kalau muncul di semua dokumen maka ini tidak muncul karena tidak dianggap terlalu sering muncul gitu, di rumusnya tidak muncul. Jadi sampai tahap DF aja. Oke, setelah saya jelaskan yang TFWT, saya lanjut ke DF. DF ini berisi berapa kali dokumen ini muncul di dalam, berapa kali token ini muncul dalam dokumen gitu maksudnya. Contoh, ini munculnya 1 kali yaitu dalam dokumen 1. Contoh lagi 2 ini maksudnya yaitu dokumen acara ini muncul di dalam 2 dokumen yaitu dokumen 1 dan dokumen 4 gitu. Yaitu 4 ini dia muncul di keempat dokumen 1, 2, 3, dan 4 gitu. Oke, yang selanjutnya tentang IDF. IDF ini diambil dari N dibagi DF, lalu hasilnya ini dipangkatkan log 10 gitu. Jadi contohnya totalnya ini kan, total dokumennya ini kan total tokennya 225 gitu. Jadi N itu dibagi DF lalu dipangkatkan 10, maka hasilnya seperti ini. Jadi N-nya 225 itu ya 225 dibagi ini satu, contohnya 1,477, maka hasilnya berapa, lalu dilogkan 10, maka hasilnya IDF ini. Untuk yang selanjutnya yaitu TF-IDF. TF-IDF ini perkalian antara IDF dan bobot TF-WT ini, maka dikalikan. Contoh 1,477 dikali 2,354 yaitu berisi 3,476. Kenapa ditulis di sini? Karena munculnya di dokumen, di bobot dokumen 1. Kenapa ditulis di kolom kedua? Karena munculnya di dokumen kedua, maka tulis di sini. Jadi 2,354 dikali 1 kan tetap, maka hasilnya 2,354 gitu. Kenapa munculnya di dokumen terakhir ini ya, karena munculnya di dokumen 4 ini, maka dikalikan di sini. Hasilnya berapa? Langsung ditulis di sini. Dan yang unik, ini keempat dokumennya ini muncul semua, maka cukup sampai proses DF-nya saja. IDF-nya tidak terhitung gitu. Oke, untuk yang selanjutnya sama, dan total token 225.
Oke, sekian dari saya. Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.